Tahun 2005, SMK Negeri 4 Malang membuka bidang keahlian baru, yakni rekayasa perangkat lunak. Semakin berkembangnya zaman, jurusan ini sangat dibutuhkan, apalagi semakin tingginya kebutuhan akan keamanan informasi. Dengan ditemani host Yovan dan host Vero, kami akan mengenalkan lebih dekat tentang jurusan RPL di SMKN 4 Malang, serta peluang jurusan RPL itu seperti apa. Oke, peran utama dari seorang rekayasa perangkat lunak dalam industri, di sini perannya sangat penting ya. Jadi karena di dunia industri itu khususnya yang sekarang dikuasai oleh IT, jadi untuk RPL sendiri itu bisa masuk ke bagian pengembangan aplikasinya. Contohnya di perusahaan misalkan, mereka membutuhkan sebuah aplikasi untuk presensi. Nah itu seorang IT itu berperan di sana dalam pembuatan aplikasi softwarenya maupun dalam pengoperasiannya seperti itu. Kalau peluang kerjanya di jurusan RPL itu ada banyak ya, mulai dari pengembang IT, kemudian programmer, bisa sebagai software tester juga. Jadi game developer kalau sekarang kan untuk RPL sudah merambah ke game, jadi bisa jadi sebagai game developer. Bagusnya di sini ya, di SMK 4 itu untuk jurusan RPL sendiri diberikan sebuah proyek. Jadi kalian mulai dari kelas 1 itu kan sudah diberikan sebuah proyek, baik berupa individu ataupun kelompok. Nah, proyek yang kalian buat itu nanti bisa dijadikan portofolio untuk melamar di sebuah perusahaan. Biasanya kalau kalian mau sebelum PK itu pasti diminta untuk membuat sebuah portofolio. Nah, portofolionya itu diambil dari proyek-proyek yang kalian pernah buat itu. Bedanya, kalau di RPL sendiri lebih fokus ke bagian softwarenya, jadi perangkat lunaknya. Sedangkan kalau di mekatronika lebih ke elektronikanya. Jadi perangkat kerasnya tapi yang elektronikanya. Sedangkan kalau di TKJ perangkat keras tapi fokusnya di jaringan. Tapi sama-sama pelajari kayak codingan gitu. Sama ada codingannya, tetapi kalau di RPL itu mempelajari semua coding. Kalau di TKJ kan hanya biasanya dipakai Python sama C#. Ya. Kalau di mekatronika yang dipakai C# untuk controller mikrokontrolernya. Nah, sedangkan di RPL semuanya dipelajari dari Python, PHP, C# itu semuanya dipelajari. Jadi saya sebenarnya masuk sini tuh karena awalnya disuruh sama orang tua, tapi makin ini saya juga makin enjoy buat ngelakuinnya. Berarti perasaan Mbak Naila setelah join itu senang ya? Iya, senang. Tidak ada rasa tertekan sama sekali? Enggak. Kalau kata saya RPL sih terlalu gampang guys. Terlalu gampang. Berarti perlu jurusan yang susah ya? Saya soalnya anti mainstream. Oh, siap. Sebenarnya kan saya gara-gara saya tuh nggak ada kegiatan yang kayak gimana gitu di luar sekolah. Jadi kalau lagi banyak tugas ya ngurangin main aja. Saya di luar pelajaran itu biasanya saya tanya-tanya ke kakak kelas yang di industri ya, atau referensi dari YouTube. Kalau saya sih belajarnya ya otodidak. Nah itu dari YouTube, biasanya di Afrizal, terus Unpas gitu. Ini fasilitas di RPL-nya SMK 4 ini gimana? Yang kayak mumpuni atau bagaimana? Sebenarnya udah bagus ya, ada PC juga buat mungkin anak-anak yang masih nggak punya laptop, tapi mungkin kurang di AC-nya, jadi kalau di lab itu biasanya masih suka panas gitu. Kali ini saya sedang bersama rekan dari kelas industri. Halo Mas Evan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja, mungkin Mas Evan bisa jelaskan kayak suka dukanya di kelas industri itu bagaimana? Kalau suka dukanya mungkin nggak saya jelasin ya, tapi selama beberapa bulan ini saya mengalami perkembangan yang intensif dikarenakan banyak pembelajaran yang dilakukan di kelas industri seperti itu, Mas. Seperti itu ya Mas ya. Nah terus sebelumnya kan Mas Evan kan kayak pelajar reguler sekolah biasa. Iya. Nah apa sih bedanya kelas industri dengan sekolah biasa pelajaran reguler itu? Nah, kalau kelas industri itu pelajaran yang kita dapat hanya DDK saja ya, dasar-dasar kejuruan. Jadi kita langsung dihadapkan dengan project-project
dan tidak dihadapkan dengan pelajaran reguler seperti matematika atau IPS dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian Mas bisa pernah kayak bikin project kan, pasti kan di industri kan. Nah, mungkin bisa diceritakan susahnya, terus bikinnya pakai apa, bisa diceritakan? Oh iya, saya dulu pernah buat ya Volivora, yaitu itu dimana game 3D open world dengan tema relaksasi. Jadi kita berkeliling kota, berkeliling pedesaan dengan situasi yang rileks. Jadi intinya game itu digunakan untuk relaksasi, untuk terapi untuk orang-orang yang stres ya. Nah, game itu dibuat menggunakan Unity dan Blender, seperti itu, Mas. Untuk bahasanya menggunakan apa? Untuk bahasanya menggunakan bahasa program C# ya, seperti itu, Mas. Kami juga akan bahas beberapa prestasi yang diraih jurusan RPL, diantaranya